Oke, dalam video ini saya mau bercerita sedikit. Dalam kehidupan kita harus punya backup plan, ya, plan B. Kita harus punya plan B selalu. Itu kenapa? Pada saat saya beli senapan ini ya, sebut saja mereknya V, saya nggak mau sebut merek ya, bukan iklan. Setelah saya shoot dengan 40 meter, ya, 30 meter, dan hasilnya baik, saya berpikir ini senapan ini kualitasnya bagus dengan harga yang terjangkau. Ya, maka saya harus punya backup plan. Saya beli satu lagi. Karena saya berpikir satu produksi yang waktunya sama, biasanya kualitasnya mirip dan larasnya sama biasanya. Karena setiap generasi senapan meskipun mereknya sama, maka larasnya akan punya karakter sifat yang berbeda. Satu generasi pun karakternya kadang-kadang berbeda. Itu kenapa bapak saya cerita dulu waktu dia beli senapan-senapan buatan Eropa, itu nanti ada kertas. Kertasnya itu dari pabrik yang menerangkan arah shootnya itu kemana, groupingnya ke arah mana. Itu setiap laras sendiri-sendiri dan itu memudahkan user untuk setting di visir dan teleskopnya. Seperti senapan ini, dia kecenderungannya ke arah jam 11 pada saat baru ya. Kemudian saya buka, saya kasih seal karet di sini tambahan ya, karena bentuknya larasnya masuk ke serombong. Di sini nggak ada seal, saya tambahkan O-ring seal ya, punya repair kitnya mobil. Dan kemudian laras dalamnya saya putar ya, karena dia melenceng di jam 11 saya putar, tapi kebablasan. Akhirnya ini sifatnya sekarang ke arah jam 1 ya, tapi mending biasa sebelumnya ke arah jam 9, ke arah jam 10. Jadi di situ kita bisa rotasi laras bagian dalam untuk setting awal supaya sifat larasnya itu sifat shootnya itu tidak terlalu jauh melencengnya sehingga memudahkan kita untuk setting visir. Setelah kita setting visir dan sudah fix, kita reason. Jadi fix ini, jadi visir ini kita selalu pakai supaya dalam keadaan darurat ada trouble di teleskop kita buka, kita pakai visir. Itu yang pertama. Jadi setiap senapan harus selalu bisa pakai visir. Senapan ini kualitasnya cukup bagus. Ini masih saya bungkus ya. Saya kasih stiker, kemudian saya kasih oli Turalik Pertamina untuk sealnya ya, itu oli hidrolis. Dan setelah disimpan beberapa bulan pun anginnya tidak bocor. Ya. Kualitasnya baik. Kenapa sih saya sampai beli dua? Setelah saya tes ya, untuk 53 meter ya, bisa hit bagus ya. 43 meter 9 kali pompa pun dia bisa menahan pressure yang cukup besar, dan di 105 meter pun dia cukup baik ya. Ini shoot botol, kita lihatnya ininya ya. Dan di shoot 112,5 meter dia masih masuk ya, meskipun ini tangan saya goyang ya di sini ya, dan faktor peluru juga bisa, tapi dia masih masuk target ya. Ini 9 kali pompa ya, 0-3 ya, ini ya 12 grain, skopnya non zoom ya. Varian pelurunya ini antara 12,4 sampai 13,4 grain. Kebiasaan saya selalu punya plan B. Ya, termasuk dulu waktu saya membeli salah satu pisau. Ini ada pisau buatan Cina ya. Ini sebetulnya KW-nya dari Cold Steel Trailmaster. Cold Steel Trailmaster itu Cold Steel bikin Trailmaster ada dua versi, dengan baja Sanmai Jepang ya, yang mahal. Kemudian dengan baja SK5. Ya, kalau yang SK5 guardnya ini pakai kuningan. Kalau yang Sanmai ininya putih. Biasanya ininya putih kalau yang Sanmai. Sanmai itu jadi 3 lapis. Jadi tengah dijepit dengan dua baja yang soft 420J. Tengahnya baja yang keras high carbon. Jadi sistemnya seperti membuat katana. Itu tipe yang lebih mahal. Ini Cold Steel Trailmaster KW. Ya. Bajanya kurang jelas, tapi kemungkinan kromiumnya cukup tinggi ya. Pada kondisi standar dia dilapis cat abu-abu ya. Ini cat abu-abunya saya hilangkan, saya ubah bevelnya ya. Edge-nya ini saya ubah sehingga ketajamannya cukup bagus ya. Sebelumnya kan pakai sudut sehingga untuk chopping tidak chipping kemungkinan menurut produsennya. Ini pisau ini saking enaknya karena handlingnya, balance-nya enak, saya juga beli dua. Ya, beli dua ya, untuk backup. Jadi dalam kehidupan kita ya, makanya itu adalah salah satu film sniper
Untuk menjadi sniper itu yang pertama harus begini. Nah, salah satu kriterianya adalah punya plan B. Sniper harus selalu punya plan B. Nah, ini plan B saya ya, harus punya. Oke. Jadi saat akan disimpan di sini, di piston sini, teteskan 2 tetes oli turalik ya, yang aman untuk seal. Dia akan terdorong masuk dan dia akan masuk ke dalam chamber. Tentunya kalau masuk ke dalam chamber, maka efek sampingnya akurasinya jadi buruk, jelek ya. Tapi tidak apa-apa, nggak masalah. Setelah kita shoot, kemudian kita bersihkan laras, nanti akurasinya akan kembali baik. Oke, begitu sekilas review dan cerita saya mengenai plan B ya. Jadi makanya kalau misalnya saya suruh menikah lagi ya saya harus cari yang persis dengan istri saya, persis plek ketiplek, harus persis. Jangan ada yang diubah. Ini pun saya beli sama, belum tentu sama karena yaitu setiap buatan meskipun pabrik yang sama, generasi yang sama, hasilnya bisa berbeda. Oke, dan settingnya pun sama, triggernya saya kasih plastik, segala macam semua sama. Ya itulah karena saya sulit untuk move on. Jadi sekali saya suka dengan satu tipe, biasanya saya akan mempertahankan itu sampai kapanpun. Kecuali ada yang lebih bagus ya, tapi enggak lah biasanya. Ini keluar lagi yang baru, dia pakai laras H2S apa ya, seamless atau apa, itu lebih mahal. Tapi enggak lah, kalau menurut saya 100 meter bisa ya bisa, kecuali nanti oke saya ada yang beli ini, ya saya mungkin beli yang H2S yang tipe baru. Oke, tapi kalau nggak ada pun ini sudah cukup bagus unit ini menurut saya. Oke, gitu ya, itu mengenai plan B itu.